Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, saudari-saudari sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengkaji agama Allah, agama yang hak, agama yang akan membawa seluruh orang yang mengamalkannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan kali ini insya Allah akan kita lanjutkan membahas kitab Masail Jahiliyah. Alhamdulillah sejauh ini kita sudah sampai ke masalah yang ke-34. Insya Allah akan kita bahas masalah ke-34, ke-35, dan ke-36. Untuk yang masalah ke-34, setiap kelompok menganggap dirinya paling benar, sedangkan yang lain tidak benar. Nah, untuk menyingkat waktu, Fadhal Ustaz untuk dijelaskan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan sholawat kepada Rasul. Berikutnya kita patut berbangga dan bersaksi bahwa kitalah orang-orang muslimin yang berada di agama yang lurus, agama yang kebenaran itu milik Allah, sekaligus syariatnya pasti benar. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran datang dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Maka kita diminta jangan ada keraguan untuk hal tersebut. Al-Quran menyatakan dzalikal kitabu la raiba fih. Merupakan firman Allah, kitab yang tidak sedikit pun ada keraguan, sebagai huda, petunjuk. Di dalam pasal yang ke-34 ini, di antara perkara jahiliyah ialah kelompok-kelompok itu mendeklarasikan dan memamerkan bahwa merekalah yang paling benar dan yang lainnya bukan dari golongannya sesat. Hal ini dipicu oleh dua kelompok besar yang telah Allah laknat dan Allah sesatkan, yaitu Yahudi dan Nasara. Dalam Quran surat Al-Baqarah 111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara." Ya, Allah lagi menceritakan bahwa orang Yahudi, orang Nasara itu mereka saling berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali kami. Yang Yahudi bilang gitu, yang Nasrani juga bilang gitu, kami yang punya kapling surga. Lah, dari sini maka muncullah perkara jahiliyah bahwa kamilah yang paling benar, kamilah yang mesti selamat, dan seterusnya. Maka ucapan orang Yahudi dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Qul hatu burhanakum." Ya, berikan alasannya. Kok bisa-bisanya kalian menyatakan surga ada di tangan kami? Kamilah para penduduk surga itu yang nanti di akhirat mendapatkan keselamatan.
Ya, langsung dibalas oleh Allah. Kok bisa? Mana buktinya? Padahal keyakinan kalian jauh melenceng dari syariat Rasul yang Allah turunkan, seperti hanya Musa, Sulaiman, dan seterusnya. Nasara juga demikian. Tunjukkan kalau kalian menjadi ahli surga, maka bagaimana dengan keyakinan kalian yang merevisi Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, oleh karenanya sebetulnya orang-orang yang selamat dan berada di dalam kebenaran adalah yang dinyatakan oleh firman Allah, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, yaitu orang yang tunduk patuh, artinya orang yang menyerahkan diri kepada Allah, taslim kan Islam itu, kepada Allah, artinya mengikhlaskan, ya, berarti ini tauhid. Wa huwa muhsinun, dan setelah bertauhid dia termasuk orang yang melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan berarti ada contohnya dong. Contohnya dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Jadi syarat kita pengen menjadi orang atau kelompok yang benar itu dua. Ikhlas dalam bertauhid dan mengikuti ajarannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dalam hal ini memang kita tidak boleh memonopoli bahwa kitalah yang paling benar. Wala tuzakku anfusakum. Gak boleh kita menyatakan kamilah yang paling benar, jangan. Ini nanti jatuh seperti hanya orang Yahudi, orang Nasara. Tapi ucapan ini juga bisa bernilai syubhat. Ya, bisa bernilai syubhat. Berarti kalau gitu, kalau orang yang katakanlah yang ngaku pakai Al-Quran, pakai As-Sunnah saja, ternyata masih merasa nggak benar, berarti siapa yang paling benar? Nah, Rasulullah SAW telah memberikan gambaran kan gini, kebenaran itu cuma satu. Ya, di dalam nas-nas itu jalan cuma tunggal, nggak ada ganda apalagi jamak plural. Sirat ya sirat saja, siratul mustaqim, nggak ada siratot. Sabil juga cuma satu, nggak ada subul, jalan-jalan. Beda dengan jalur ke neraka. Ada subul, ada khutwat, langkah-langkah. Nah, berbeda, berkebalikan dengan kalau zaman sekarang, orang-orang liberal. Mereka punya faham, apa istilah fisikanya itu, relativitas. Jadi tidak ada kebenaran yang absolut. Nah, ini bertolak belakang. Orang Yahudi merasa kamilah yang paling benar, orang Nasara juga, orang liberal malah menyatakan tidak ada kebenaran yang absolut. Nah, kita orang Muslim ini berada di tengah-tengah. Ya, berada di tengah-tengah. Artinya sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, manusia biasa mesti salah. Nggak mungkin benar terus. Tapi kalau bicara agama Allah, Islam mesti benar. Ya, Islam mesti benar, nggak mungkin salah. Ya, ini untuk menafikan orang liberal. Ya, jadi kalau bilang, oh nggak ada kebenaran yang absolut, relatif semuanya. Jadi agama ini punya surga, agama ini punya Tuhan, ya mereka benar semuanya, tergantung sudut pandangnya. Nggak seperti itu. Yang namanya Islam, ya inna dina indallahil Islam, satu-satunya Islam yang benar. Lah beda kalau pemeluk atau oknum muslim muslimahnya. Nah, kalau bicara muslim muslimahnya kita nggak boleh, akulah yang paling benar, nggak boleh. Dari situ Rasul SAW mengajarkan, sataftariku ummati, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya nanti bisa masuk neraka kecuali satu. Satu itu Rasul nggak menyebutkan oknum, nggak menyebutkan juga kelompok yang ada lisensinya, enggak. Cuma model kategori.
Ya, kategori ma ana alaihi wa ashabi. Ya, orang hamba Allah yang beriman, yang beragama modelnya seperti halnya saya saat ini, yaitu Rasul SAW dan para sahabatku. Sudah. Ya, nggak bisa dibilang oknum, nggak bisa dibilang lembaga, ormas, nggak bisa. Ya, selagi orang ini berada di jalan ma ana alaihi wa ashabi, maka beruntunglah itu. Jadi ringkesnya di pasal ke-34 ini, kita nggak bisa secara oknum pribadi, saya paling benar, kamu yang salah. Ya, atau ormas kami yang paling benar, selain ormas kami salah. Ya, payung lembaga Islam kami yang paling benar, yang lainnya salah. Itu nggak boleh. Itu berarti mirip dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka telah mengkafling surga miliknya mereka sendiri. Nah, berbeda ketika kita menyatakan bahwa jalannya para nabi dan rasul benar. Ya, nabi memiliki kebenaran yang absolut dari Allah, ajarannya. Adapun pribadi rasul, beliau khilaf iya, tetapi langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nanti 73 golongan menjadi dengan izin Allah dimasukkan ke dalam neraka, satu yang tidak, satu yang selamat dikenal dengan firqatun najiyah, Rasul menyampaikan model kategorinya yaitu sifat, karakter, dan bukan oknum. Ya, jadi ini pelajaran berharga supaya kita tidak merasa terpeleset dan terkecoh kalau mesti yang kita lakukan benar. Kembali ke kita, tapi Qur'annya benar, iya. Hadis sahihnya benar, iya. Demikian, Dok. Ya, pasal 34 ini. Nah, terima kasih, Ustaz. Ini dari yang disampaikan Ustaz ada dua kesimpulan. Kalau di dalam masalah ke-34 ini, itu setiap kelompok menganggap dirinya paling benar, sedangkan yang lain salah. Jadi contohnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu menganggap merekalah yang paling benar dan berhak terhadap surga, sedangkan yang lainnya enggak. Nah, ini juga sering, Ustaz, terjadi dengan hadis yang 73 golongan itu. Justru ini hadis yang dipakai oleh golongan-golongan itu. Jadi pakai golongan ini, hadis ini semuanya di neraka kecuali satu. Yo golongannya awake dhewe iki, ya kayak gitu, Ustaz. Jadi merasa kalau kamu mau masuk surga, ikut golongan kami, ikut golongan saya. Nah, itu jalan ke surga. Itu yang pertama. Kemudian muncul syubhat sebagaimana yang Ustadz sampaikan, seperti orang-orang Islam liberal ya, Ustadz, ya. Pernah juga saya mendengar orang liberal ini menurut banyak ustadz atau itu agama baru, karena nggak ada agama yang model mereka. Maksudnya kebenaran itu relatif. Jadi kalau menurut orang Islam, Islamlah yang benar. Kalau orang Nasrani, Nasrani yang benar. Orang Yahudi, Yahudilah yang benar. Dan tidak ada agama seperti itu. Maka ini agama baru. Jadi dia Islam enggak, Kristen enggak, Yahudi enggak. Maka dia agama Islam liberal. Ini agama baru karena enggak mungkin ada orang liberal itu kalau mau jujur dia kontradiktif. Dalam artian katanya enggak ada yang paling benar. Tapi begitu sudut pandangnya beda, ngapain nyalain juga kan gitu. Nah, untuk yang ketiga, Ustaz, seringkali kita itu dihadapkan satu permasalahan, ngaji nek nggone kono iku senengane nyalahke wong. Kaya bener-bener dhewe. Nah, kayak gitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Jadi kabeh kok disalahne. Ngene bid'ah, ngono bid'ah, ngene syirik, ngono salah. Lah itu gimana untuk menjawabnya? Padahal, Ustaz. Ini yang ingin kita luruskan, bahwa dakwah kami atau dakwah kita yang bermuara kepada ma'ana alaihi ashabi tadi, itu bukan kemudian pertama kami pasti benar, tapi kami berusaha ada di jalur itu. Ya. Yang kedua,
kita bukan menyalahkan figur atau oknum, tetapi yang kami salahkan adalah perilaku sikap beragamanya. Ya, jadi umpamanya ada Pak Fulan A, Bu Fulanah B. Ya, itu bukan kami benci dengan Pak Fulan A, Bu Fulanah B, tidak. Yang kami benci adalah cara mereka beragama yang jauh dari aturan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong ini menjadi landasan berpikirnya. Jadi sama sekali, kita sama-sama manusia, sama-sama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak akan pernah benci secara ya bashar ini, secara fisik ini enggak. Yang kita benci adalah kekeliruan di dalam beragama itu yang kita tarik supaya kembali ke jalan yang lurus. Ya, maka sebagai tambahan tadi juga, orang liberal itu memang orang paling kacau. Nggak pernah ujian di sekolah kayaknya. Ujian di sekolah saja soal itu multiple choice saja itu ada perintah gini, pilihlah jawaban yang paling benar. Ya kan? Coba pilihlah jawaban yang paling benar. Coba orang liberal ya nggak bisa itu jawab itu. Mau dijawab A harus yang betul ternyata C. Mereka nggak bisa berkutik. Ya, A bisa benar dari sudut pandang ini, B bisa benar dari sudut pandang ini, C bisa benar dari sudut pandang ini. Jadi kembali dari dua penyimpangan ini, ayo kita kembalikan. Ya, bagaimana mengembalikan? Ya duduk, bermajelis, menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu, kita buka Al-Qur'annya, kita buka tafsir yang muktabar aja. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Baghawi, Tobari, itu aja. Itu insya Allah sudah mulai meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Asalkan satu, jangan taklid buta dan jangan gengsi. Karena mencari kebenaran beda dengan membenarkan kesalahan. Maka ayat Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat boleh dengan cara yang terbaik. Debat cara yang terbaik adalah debat salah satunya untuk mencari kebenaran. Maka kalau ada orang Yahudi, ya orang Yahudi ngajak debat mencari kebenaran, kita terima. Ya, kelompok manapun untuk mencari kebenaran, kita terima. Tapi kalau hanya pokoknya saya yakin di sini, Anda yakin di situ, kemudian sudah sama-sama dengan argumentasi untuk membenarkan masing-masing, maka ini dilarang. Nggak usah ngabisin waktu, ya, kemudian sia-sia. Tapi kalau saya ingin mencari kebenaran, tolong Anda juga mencari kebenaran. Ayo kita cari kebenaran masing-masing, buka rujukannya, insya Allah ini ada maslahat dan manfaatnya. Demikian, Dok. Terima kasih, Ustaz. Ini satu lagi, Ustaz, terkait hal ini. Seringkali kita itu dihadapkan kalau berbicara masalah mana yang benar, terus kemudian kita menyampaikan argumentasi yang cukup kuat, itu terus mengoreksi saudara kita yang lain, oh itu tidak benar, itu menyalahi hadis, menyalahi Quran, menyalahi banyak pendapat ulama. Nah itu dikatakan kekurasah rumangsa suci, ojo suci-suci dhewe. Nah, ini. Kadang-kadang semacam itu, Ustaz. Fadhal mungkin. Iya. Iya. Karena kita nggak merasa suci, makanya ayo kita bareng-bareng resi'i. Ya, ini ada ilmunya, ada Al-Qur'annya, ada hadis sahihnya. Yang saya tahu seperti ini, itu pun saya juga belajar, sama-sama belajar. Ada da'inya, ada ustadznya, ada ya, ulamanya, syekhnya lah mungkin. Ya, ayo, kalau umpama saya merasa suci, merasa benar, ya nggak perlu lagi belajar. Maka orang-orang yang nggak mau belajar itu malah sejatinya mereka merasa di atas kebenaran. Padahal hidayah itu diminta. Hidayah itu dicari. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati itu sudah keras, sehingga malah kebenaran susah untuk diterima, bahkan terjadi pembangkangan. Sebagaimana orang Yahudi. Orang Yahudi
katanya mereka mewarisi agamanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, mereka malah nggak berkiblat ke Ka'bah. Kiblatnya ke istana Sulaiman katanya. Ya sudah, ya. Kemudian ketika Nabi Muhammad datang, katanya Nabi terakhir, siap mereka ikuti. Ternyata mereka juga nggak mau. Itulah sesuai dengan gengsi mereka, hawa nafsu mereka, sehingga yang terjadi membangkang disebabkan kerasnya hati yang ada pada Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ini kemudian kita lanjutkan Ustaz untuk masalah ke-35, yaitu taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang diharamkan. Ya, betul Ustaz untuk dijelaskan. Baik. Pasal yang ke-35 ini, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, bersumber dari Al-A'raf ayat 28-nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza fa'alu fahishah qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha." Jadi orang jahiliyah mereka ngeles. Ya, mereka ngeles di saat mereka tawaf di Baitullah Ka'bah dengan telanjang. Yang laki-laki tawafnya siang hari telanjang, yang perempuan tawafnya malam hari telanjang. Rasul luruskan. Ya, moyang kalian yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu tawafnya nggak seperti ini. Kenapa kalian kok telanjang? Nah, ini kemudian poinnya. Mereka jawab, kita ini sedang ibadah. Kita ini sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya modelnya semacam ini. Dari mana? Dari kakek moyang kami. Dari bapak kami dulu telanjang. Simbah kami dulu telanjang. Jadi setiap ada pelurusan, mereka nyatakan ini ibadah. Ini yang kami ketahui dari nenek moyang kami. Dari buyut-buyut kami. Ya, wajadna alaihi aba'ana. Ini yang pertama. Ya, mereka beralasan. Bahkan alasan yang kedua yang tidak kalah rusaknya, wallahu amarona biha. Allah yang menyuruh kami mengerjakan seperti ini, Allah. Masya Allah. Ini namanya kedustaan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang melebihi dosa kesyirikan. Kita tahu syirik itu udah dosa yang paling besar. Tapi di atas level kesyirikan, ada level kesyirikan yang lebih daripada itu, yaitu mendustakan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah tidak pernah memerintahkan atau mensyariatkan tawaf dengan telanjang. Tapi mereka berargumen, ini perintah Allah. Ini yang kita tahu dari nenek moyang kami. Dua hal inilah yang menjadikan masalah terbesar jahiliyah yang ke-35. Baik, kalau kita tarik di era sekarang, kita tahu bagaimana ketika ada beberapa kemungkaran. Nyanyian dibungkus menjadi ibadah. Ibadah dengan joget-joget, ibadah dengan nyanyian, ibadah dengan sampai loncat-loncat, sampai pingsan-pingsan. Ya, kita katakan ini termasuk dari realita ibadahnya orang-orang tasawuf, orang-orang sufi ya, yang berakidah menyimpang. Kalau kita luruskan, mereka katakan ini dari guru-guru kami dulu, ini dari kakek-kakek guru kami dulu yang kita baiat. Ya. Sejak kapan syariat Nabi Muhammad membolehkan beribadah dengan joget-joget, yang mana itu miliknya orang-orang yang selain muslimin muslimat. Kalau kita mengerjakan, masuk ke dalam tasyabuh bil kufar, tasyabuh bil yahud, tasyabuh bin nasara. Tapi akhirnya mereka mengeluarkan hadis. Itulah yang disebut dengan hadis palsu. Siapa yang ingin ingat kepada Allah, ya, zikir kepada Allah, silahkan. Kalau bisa sampai kalian seakan-akan orang gila, ya, makanya kemudian loncat-loncat, nggak sadarkan diri, itu malah disebut taqarrub. Nah, ini contoh yang ya, sangat kental sekali.
ibadah dalam bentuk nyanyian, nyanyian dibilang ibadah. Mau disebut nyanyian religi, mau disebut nyanyian islami, mau disebut zikir-zikir dengan alunan, Masya Allah, semuanya itu ya merupakan fahisyah. Tetapi kalau kita luruskan, alasannya mesti di antara dua itu. Kalau enggak dari nenek moyang kami, guru moyang kami, ya. Kedua, ini yang Allah perintahkan. Ya, jadi memutarbalikkan dalil. Kalau enggak bikin dalil baru. Ya, contohnya, Allah memerintahkan kita supaya mengalunkan di dalam tilawah, mentartilkan di dalam bacaan Quran. Ya, disebut ghina di dalam alunan Quran atau tartil dalam tilawah Quran, bukan kemudian pakai langgem mocopat, langgem Jowo, langgem nanti dangdut. Nah, ini ya, ini contoh bentuk fahisyah yang dikemas menjadi bentuk takarrub atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkesnya di poin yang ke-35 ini, Dok. Terima kasih, Ustaz. Ada beberapa hal mungkin, Ustaz, ya, yang perlu disoroti di sini karena banyak juga kalau menurut pandangan kami, Ustaz, ya. Misalkan seperti yang Ustaz sampaikan itu masalah sholawat, misalnya itu. Jadi banyak sekarang lah orang-orang bahkan banyak sholawat tijaniyah dan macam-macam, bahkan ada yang sampai isinya kesyirikan. Nah, itu menganggap takarub kepada Allah. Ya, dari kelompok-kelompok yang ada. Jadi pernah juga saya itu mengatakan, ikut saja Pak, nanti seolah-olah kita sudah ketemu kepada Rasulullah, bahkan nanti bisa macam-macam seperti itu. Nah, kalau bahkan di dalam satu khotbah saya dengar sendiri, itu jadi jangan dengarkan orang yang mengatakan sholawat itu bid'ah. Saya juga heran, apa ada seorang ulama atau ustadz mengatakan sholawat itu bid'ah? Yang dibid'ahkan kan sholawat yang bukan disyariatkan, yang ada, tapi sholawat yang dibuat-buat. Tetapi mereka seperti ini, Ustaz. Dan Allah menyuruh kami mengerjakan ini berdasarkan apa? Berdasarkan ayat itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, itu hanya itu saja yang dipakai, cuman sholawatnya terserah mereka. Nah, ini apakah sesuai dengan masalah ke-35 atau bagaimana? Betul. Ya. Untuk menjawab pernyataan barusan, Dok, dan juga kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam penjelasan berikutnya itu Syekh Shalih Fauzan menukil potongan surat Al-A'raf ayat 33 kalau nggak salah. Allah berfirman, wa ang taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, ini hati-hati sekali. Ya, mengada-adakan atas nama Allah yang tidak kamu ketahui. Inilah kenapa berilmu itu menjadi kita butuh hasilnya, value-nya itu kalau kita faham ada nas, ada dalilnya, tetapi kita tidak tahu ke arah mana istidlalnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Betul, ya, betul. Bahwa Allah dan malaikatnya bersolat kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita diminta memperbanyak sholawat. Kita bersolawat kepada Nabi 1 kali, diganjar oleh Allah 10 kali lipat. Dan Allah akan lebih dekat dengan kita. Kalau kita jalan, Allah lari. Ya, semacam itu. Ini menunjukkan keutamaan kita bersolawat. Tetapi jangan kemudian berhenti di situ saja. Ya, kalau berhenti di situ saja akhirnya agama ya sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Ya, kalau ini juga nantinya banyak terjatuh di masalah asma wa sifat Allah. Ya, asma wa sifat Allah. Ini yang kalau kita nggak punya pakem laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, Allah itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Sudah, ketika kita memahami Allah itu bersemayam, sudah. Yang penting kita netapkan Allah bersemayam.
Kita nggak punya pikiran, berarti Allah butuh tempat. Ya, Allah berarti butuh ruang. Nah, kita nggak butuh mikir seperti itu. Orang yang mikir seperti itu malah yang apa istilahnya, menyerupakan Allah dengan makhluknya, sehingga muncullah istilah Allah di mana-mana. Loh, di mana-mana itu juga tempat ya. Ya, katanya nggak, Allah itu nggak, di mana-mana kan juga tempat. Rusak akhirnya. Begitu juga dalil sholawat. Ya, sholawat kita 100% kita mencintai sholawat. Tapi cinta kita sholawat bukan kemudian dengan jaket majelis sholawat, dengan syiar-syiar, ya kan, macam-macam semacam itu, enggak. Ya, kita pengen mencontoh Rasul mengajarkan sholawat untuk beliau kepada para sahabat. Contohnya, sahabat tanya bagaimana kita bersalam kepadamu, berselawat kepadamu. Nabi kemudian mengajarkan sholawat Ibrahimiyah itu. Ya, sebagaimana kita baca di tahiyat, itu yang kita lakukan. Atau ketika mendengar nama beliau Muhammad, Rasulullah, Nabiullah, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diajarkan. Adapun sholawat-sholawat yang bikinan, yang tidak ada sanadnya sampai sahabat, itu yang perlu dipertanyakan. Ya, barangkali malah aslinya merusak akidah. Contohnya yang tentang sholawat Nur Muhammad, ya, itu kan pakai dalil yang palsu ya. Ana Arab bila ain, aku ini orang Arab tapi nggak ada ainnya. Arab itu kan ain rokba, kalau nggak ada ainnya apa? Robbun, Tuhan. Nah, berarti kan menyamakan Rasul dengan Allah. Ana Ahmad bila mim, aku ini Ahmad tapi tanpa mim. Ahmad ada alif, ha, mim, dal. Hilang mimnya jadinya apa? Ahad. Ahad itu milik siapa? Qul huwallahu ahad, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi inginnya memuji Nabi tapi keblabasan. Ini yang kita luruskan. Nggak bisa. Semulia-mulianya Rasul, Rasul tidak sampai dalam kedudukan rububiyah ataupun uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Memang dari semua manusia beliau yang mulia. Ya, bagaimana juga dengan ketika ada musibah, ada petaka, ada ujian, ya, cobaan besar, kita pakai tankhalu bihi al-uraju, ya, dengan jah Rasul, dengan zatnya Rasul, maka masalah-masalah itu hilang. Masalah-masalah itu terangkat. Masya Allah. Rasul hidup keringatnya obat. Rasul hidup liurnya obat. Atas izin Allah. Tapi ketika beliau wafat, semuanya sudah nggak ada. Ya, semuanya hanya kembali kepada Allah. Nabi Ibrahim mengajarkan, wa idza maritu, kalau aku sakit, wa huwa yashfin. Allah yang menyembuhkan. Demikian, ya mungkin agak panjang dalam penjelasan penyelewengan kosakata istilah sholawat yang santer dan familiar di masyarakat. Nah, Ustaz, ini lanjut saja untuk masalah yang terakhir, yang ke-36 yang akan kita bahas, yaitu dalam mendekatkan diri kepada Allah, mereka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Padahal, ya. Pasal yang ke-36 sebagai penutup kajian kita pada kali ini, edisi ini adalah orang-orang jahiliyah, lagi-lagi promotornya adalah orang Yahudi. Mereka itu menghalalkan yang Allah haramkan dan sebaliknya mengharamkan yang Allah halalkan. Contohnya apa? Ketika Allah jelas-jelas melarang sihir, melarang perdukunan, melarang ada MOU dengan bangsa jin, tapi orang Yahudi malah, ya, ilmu seperti ini dimiliki oleh Nabi Sulaiman ya. Ya, ini ya, Nabi Sulaiman itu yang punya sihir. Nabi Sulaiman itu yang MOU dengan jin. Ini kata orang-orang Yahudi, padahal kan aslinya tidak. Ya, Allah memang berikan mukjizat, Allah berikan kelebihan daripada Nabi Sulaiman, hal-hal yang semacam itu. Nah, di
orang Yahudi dikemas. Ya, sihir itu bagian dari syariat, sihir itu bagian dari agama. Ya. Riba juga. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang riba dan orang Yahudi melarang pula di komunitasnya, tapi mereka malah memerintahkan komunitas lain melakukan riba. Jadi supaya mereka tambah untungnya. Nah, sebaliknya ketika Allah menghalalkan ini, makanan itu, mereka malah nggak mau. Ya, makanan ini nggak mau, minuman ini nggak mau. Itulah yang menjadi poin yang ke-36 bahwa agama dari kejahiliahan yaitu taqarrub kepada Allah dengan mengharamkan yang Allah halalkan dan menghalalkan yang Allah larang. Rasulullah SAW telah mengajarkan kita dengan membawakan firman Allah dalam Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimut thayyibat ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ya, orang beriman diminta untuk janganlah kamu mengharamkan yang baik yang itu datang dari Allah dan Allah telah halalkan. Jangan pula kalian melampaui batas. Nah, kembali tadi bahwa kita ini memang dilarang untuk bersikap keras di dalam mengharamkan yang telah Allah halalkan. Bahkan dengan itu Allah tegur nabinya. Rasul pernah untuk dirinya sendiri itu mengharamkan madu. Ya, madu tawon itu lebah. Ya, itu pun langsung turun surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya, apalagi kita. Ya, apalagi kalau sudah punya komunitas. Ya, dengan seenaknya ini kayaknya karena hal ini haram. Ya, ini kayaknya karena hal ini haram. Tanpa ada landasan ilmiah ataupun sanad keilmuan. Beda ini kalau dalam masalah fikihnya para ulama. Seperti Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka ada perbedaan, tapi perbedaan mereka berlandaskan sumber yang pas. Ya, jadi induknya sama, cuma di dalam cabangnya saja yang berbeda. Ya, mungkin dalam masalah wudhu, wajib wudhunya semua sama. Cuma sunnah-sunnahnya wudhu, ya, sampai bagian mana, sikut masuk apa enggak, itu tapi sama-sama tangan. Ya, mereka wajibkan tangan, cuma sampai sikut apa enggak ada perbedaan. Ya, kemudian pendarahan di dalam sholat membatalkan apa enggak. Ya, itu hal semacam itu bukan masuk ke dalam ranah ini. Tetapi kalau sudah dikatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Kemudian datang, enggak apa-apa kalau belum 40% atau belum sampai 45%. Lah, ini masuk. Ya, ini masuk. Oh, enggak apa-apa. Namanya zina, asalkan suka sama suka. Lah, ini masuk. Ya, enggak mas. Iya, ini yang masuk. Kemudian contohnya korupsi, kalau bareng-bareng enggak apa-apa lah. Nanti juga bareng-bareng kita nanggung dosanya. Lah, ini yang disebut mengharamkan yang Allah halalkan dan menghalalkan yang Allah haramkan. Ini ringkesnya catatan untuk pasal yang ke-36 ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, mungkin beberapa hal yang mungkin perlu diperjelas lagi, Ustaz. Tadi kan Ustaz menyinggung bahwa ketika Rasulullah itu mengharamkan untuk dirinya madu, maka Allah langsung menegur. Nah, itu muncul syubhat. Jadi Rasulullah itu tidak berhak menghalalkan dan mengharamkan. Makanya ada satu kelompok jamaah itu kalau di Al-Quran tidak ada, ya berarti sabda Nabi yang mengatakan binatang ini haram itu jatuhnya bukan haram, paling pol hanya makruh. Kenapa? Karena Rasulullah tidak berhak untuk mengharamkan. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Ya. Siapapun dari makhluk Allah tidak ada yang satupun yang berhak ngotak-ngatik hukum Allah.
Ya, tidak ada yang berhak ngotak-ngatik hukum Allah. Bukan berarti kemudian kita tidak mengambil ajaran Rasulullah SAW. Ya, ini dua hal yang harus difahami bareng-bareng. Yang menyatakan, menyusun undang-undang hukum Allah, ya Allah. Ya, tetapi Allah turunkan kepada Rasulullah untuk diajarkan dan supaya tahu bahwasanya ini loh yang aku utus juga dari manusia, dari kalangan kalian. Ya, makan bareng kalian, minum juga sama dengan kalian, istirahat juga sama dengan kalian, lupa juga sama dengan kalian. Maka Rasulullah SAW dalam sabda beliau, ana basyarum mislukum, ya, nasitu kama tansaun. Aku ini manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Maka ketika aku lupa, ingatkanlah aku. Ini dalam posisi beliau manusia. Kalau posisi beliau Rasul, itu juga lain. Makanya ketika mengetahui bahwa Allah meluruskan Nabi Muhammad, ini menunjukkan kalau Nabi Muhammad itu manusia. Meskipun beliau maksum. Nah, kembali dalam permasalahan yang tadi, karena memang hukum itu milik Allah, kita nggak boleh menghalalkan, nggak boleh mengharamkan. Dan al-halalu bayyin wal haramu bayyin itu sudah jelas. Ya, dan di antara keduanya itulah ada umurun mustabihat. Ada perkara-perkara yang syubhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia kecuali yang mau berilmu, mau menuntut ilmu. Ini yang kita pegang. Jangan kemudian, oh ini nggak ada di halal, ini nggak ada yang diharamkan, oh berarti mesti halal. Nah, ini masalahnya. Dari mana kita langsung mengatakan kalau ini halal? Ya, maka perlu kita cari dulu, oh ternyata ya yang dimaksud ini haram, ternyata ada turunannya. Oh ini masuk juga ke yang haram ternyata. Oh ini yang ada yang halal, ada turunannya. Oh berarti, maka muncullah kiyasun sahih, kiyasun munasib di dalam menghukumi dari hukum yang telah Rasul SAW sampaikan. Dalam masalah akidah, contohnya karomah. Karomah kita yakini ada. Abu Bakar dan Umar. Ahli sunnah wal jamaah meyakini Abu Bakar lebih mulia daripada Umar. Ya, siapa yang menyatakan Abu Bakar lebih rendah dari Umar, maka bukan dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi lihat, sejarah membuktikan karomahnya Abu Bakar itu lebih dikit daripada Umar. Ya, Umar, Masya Allah, banyak sekali ayat-ayat yang turun karena Umar. Apakah kemudian bisa merubah Umar lebih mulia daripada Abu Bakar? Enggak. Abu Bakar tetap lebih mulia. Jadi jangan kemudian dilihat banyak-banyakan Allah turunkan ayat kemudian Umar lebih mulia, enggak seperti itu. Begitu juga dalam hukum. Jangan kemudian Allah tidak ada di dalam Al-Qur'an kemudian Rasulullah SAW tidak ada hadis sorehnya, kemudian kita nyatakan oh berarti seperti ini, oh berarti seperti ini. Ini yang disebut dengan tadi mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Mungkin cukup untuk pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan kaum muslimin semuanya. Mudah-mudahan menambah ilmu kita untuk memahami agama Allah. Mudah-mudahan Allah memberi pemahaman yang benar kepada kita semua sehingga kita bisa berjalan di jalan Allah sebagaimana yang Allah kehendaki. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan untuk kelanjutan dari kitab Masail Jailah ini. Amin. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.